Halo Smart Investor, selamat datang di channel Belajar Saham. Guys, investasi saham di masa sekarang memang tidak mudah. Banyak sekali ketidakpastian dan peristiwa di luar dugaan. Hal ini tentu saja berdampak pada ekonomi global dan kinerja saham. Perang Rusia-Ukraina semakin memperbesar resiko ketidakpastian. Pasokan barang dan komoditas menjadi terhambat yang mengakibatkan harga-harga menjadi naik. Harga gandum, minyak sawit, migas, batu bara, dan lain-lain semua terkerek naik. Harga komoditas yang terus naik mengakibatkan terjadinya inflasi, sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Ilustrasi sederhananya, karena harga-harga semakin mahal, jika dulu rakyat mampu membeli nasi, lauk, dan sayur, maka karena harga terus naik, rakyat hanya mampu membeli nasi dan sayur saja untuk makan. Saat ini, inflasi di US sedang mencapai rekor tertingginya sepanjang masa, yaitu mencapai 7,5%, inflasi terburuk yang pernah ada. Inflasi sebenarnya sudah mulai naik sejak The Fed melakukan quantitative easing di masa pandemi. Untuk menurunkan inflasi yang tinggi, The Fed akan menaikkan suku bunga. Suku bunga tinggi bukanlah hal yang bagus untuk dunia investasi, karena investor akan menghindari investasi resiko tinggi dan beralih ke aset yang memiliki resiko rendah. Dengan kondisi penuh ketidakpastian seperti ini, apa yang kita perlu lakukan? Apakah kita harus takut terhadap investasi saham atau justru ini adalah peluang untuk masuk ke saham-saham bagus dengan harga diskon? Ingat nasihat Opa Warren berikut, takutlah saat orang lain berani dan beranilah saat semua orang takut. Nah, sebelumnya, Mimin akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana kinerja portfolio saham Opa Warren di masa sekarang ini. Ternyata, kinerja Opa Warren malah berhasil mengalahkan kinerja dari indeks saham S&P 500 dan juga indeks ETF ARK milik Cathie Wood, bahkan menang dengan margin sangat besar. Penasaran kan mengapa Opa Warren kinerja sahamnya tetap bagus di masa seperti ini? Hal ini karena Opa Warren selalu menggunakan prinsip utamanya yaitu prinsip 3M dalam berinvestasi saham. Apa itu prinsip 3M? Yuk kita bahas satu persatu. Prinsip pertama adalah mood. Warren menyampaikan bahwa penting untuk berinvestasi di perusahaan yang memiliki mood. Mood secara istilah artinya parit. Ilustrasinya seperti kerajaan besar yang dikelilingi oleh parit sehingga kerajaan tersebut menjadi tidak tersentuh. Parit ini yang melindungi kerajaan tersebut dari musuh kerajaan-kerajaan lain yang ingin menyerangnya sehingga kerajaan menjadi aman. Mood merupakan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh sebuah perusahaan sehingga sulit bagi kompetitornya untuk bersaing dengan perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif akan membuat perusahaan tersebut memiliki bisnis yang aman untuk jangka panjang, memudahkan perusahaan terus tumbuh di masa depan. Ada 5 macam mood yang bisa dimiliki oleh sebuah bisnis, yaitu pertama, brand mood, keunggulan dari sisi merek. Kedua, secret mood, keunggulan karena memiliki paten produk yang tidak bisa ditiru. Ketiga, toll bridge mood, keunggulan karena memiliki infrastruktur yang tidak dimiliki pesaing. Keempat, network effect mood, keunggulan karena ekosistem yang besar dan jumlah pengguna banyak. Kelima, switching mood, keunggulan karena biaya bagi pelanggan berpindah produk sangat besar. Opa Warren sangat menekankan pentingnya investasi saham di wonderful company yang memiliki keunggulan kompetitif. Kuis untuk Anda, dari 3 saham berikut, mana yang memiliki mood paling hebat? Membeli saham adalah membeli bisnis untuk investasi jangka panjang, sama seperti membeli rumah atau sawah untuk dibisniskan. Anda tidak bisa mendapat hasil yang besar dengan cara jual beli dalam jangka harian atau mingguan. Pilih bisnis yang bagus dan terus tumbuh dalam jangka panjang, jangan main tebak-tebakan besok harga sahamnya bakal naik atau turun. Saham adalah bagian kepemilikan dari sebuah bisnis. Ilustrasinya sama seperti pemilik bisnis. Kita tidak akan mau melakukan jual beli bisnis yang kita miliki setiap waktu. Sangat tidak masuk akal jika hari ini kita membeli bisnis, kemudian besoknya menjual bisnis tersebut, minggu depan atau bulan depan. Jika kita ingin membeli bisnis, kita ingin bisnis yang wonderful, memiliki keunggulan kompetitif, memiliki produk yang lebih hebat dibanding pesaing. Kita ingin bisnis terus berjalan dan menghasilkan laba, terus bertumbuh setiap tahunnya. Terus hold selama bisnisnya masih bagus, masih terus bertumbuh dalam jangka panjang. Hal ini sama seperti kita membeli sebuah apartemen untuk investasi. Kita sewakan apartemen tersebut untuk memberikan hasil bagi kita. Investasi saham tidak akan memberikan hasil besar jika terus-menerus melakukan jual beli dalam waktu harian, mingguan, atau bulanan. Opa Warren berpesan, waktu terbaik hold saham adalah selamanya.
Ilustrasinya seperti menanam sebuah pohon. Biarkan pohon tersebut tumbuh dan berbuah lebat. Pohon tersebut akan menghasilkan buah yang manis pada waktunya. Prinsip kedua adalah manajemen. Memiliki bisnis artinya pemegang saham tentu akan memilih orang terbaik untuk menjalankan bisnis tersebut. Perusahaan sebagus apapun yang dikelola oleh manajemen yang tidak mampu mengurus, maka ujung-ujungnya perusahaannya pasti akan hancur. Ilustrasinya seperti memilih supir untuk menjalankan mobil Alphard Anda. Anda tentu tidak sembarangan memilih supir. Di tangan supir yang ugal-ugalan, maka mobil Anda bisa tabrakan. Perhatikan 5 hal ini dalam sebuah perusahaan. Pertama, bagaimana integritas manajemennya? Kedua, bagaimana track record dari manajemennya? Ketiga, apakah perusahaan menjalankan GCG dengan baik? Keempat, apakah pemimpinnya adalah orang yang dikagumi? Dan kelima, apakah pemimpinnya memiliki visi, strategi yang hebat, dan eksekusi yang handal? Jika perusahaan memiliki pemimpin yang hebat, maka akan tercermin pada kinerja perusahaan, penjualan yang terus meningkat, laba yang terus naik, inovasi membuat produk-produk baru, dan meningkatnya keunggulan kompetitif. Kuis untuk Anda, dari 3 saham berikut, mana yang memiliki manajemen paling hebat? Prinsip ketiga, margin of safety. Aturan ketiga yang tidak kalah penting adalah investasi saham pada wonderful price. Jangan memilih saham yang harganya sudah ketinggian. PER-nya sudah sangat tinggi, PBV-nya sudah sangat tinggi. Saham yang sudah overvalue akan memiliki resiko untuk mengalami kerugian. Carilah saham-saham yang masih undervalue, yang memiliki potensi untuk tumbuh besar di masa depan. Membeli saham di harga diskon, memiliki valuasi di bawah nilai intrinsiknya, gunakan margin of safety untuk mengurangi resiko. Ilustrasinya seperti membeli mobil Mercy dengan harga mobil Avanza. Dapat mobil bagus dengan harga yang sangat murah. Siapa yang tidak mau? Harga saham bukanlah nilai dari sebuah bisnis. Harga saham hanya memberikan cerminan pasar pada waktu itu. Ben Graham berpesan, pada jangka pendek, saham seperti mesin voting, tapi dalam jangka panjang, pasar saham seperti mesin timbang. Harga saham tidak mencerminkan nilai dari sebuah bisnis. Banyak orang yang hafal terhadap harga-harga saham, tapi tidak tahu berapa nilai dari bisnis tersebut. Ingat, harga saham bisa berubah-ubah setiap hari, berfluktuasi naik turun bergantung apakah pasar sedang optimis atau sedang pesimis. Seperti pada saat sekarang, pasar saham saat ini sedang pesimis karena ketidakpastian akibat krisis perang Rusia-Ukraina, sehingga banyak harga saham dijual di bawah nilai intrinsiknya. Kuis untuk Anda, dari 3 saham berikut, mana yang masih memiliki valuasi paling murah saat ini? Kesimpulan, lihatlah saham sebagai sebuah bisnis. Investasi saham adalah investasi sebuah bisnis. Investasi saham pada wonderful company, perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif. Investasi saham seperti menanam sebuah pohon. Anda akan memetik buah yang manis pada waktunya. Pilih perusahaan yang memiliki manajemen hebat. Pilih pemimpin yang hebat dalam menjalankan sebuah bisnis. Yang tidak kalah penting, belilah wonderful company pada wonderful price, yaitu di bawah harga wajarnya. Belilah mobil Mercy dengan harga mobil Avanza. Gimana guys? Apakah prinsip 3M Opa Warren masih relevan di zaman sekarang? Video ini bekerja sama dengan Ajaib. Guys, ada yang baru nih dari Ajaib. Ajaib terus berinovasi dan memperkenalkan fitur baru bernama margin trading. Margin trading adalah fasilitas pinjaman untuk para trader agar dapat membeli saham lebih dari modal yang dimiliki, memungkinkan trader untuk memaksimalkan profit. Ada promo bunga 0% dan bebas biaya broker. Penawaran terbatas hanya untuk transaksi margin hingga 1 Juni 2022. Tapi, Mimin ingetin ya, margin trading ini penuh risiko dan bukan untuk semua kalangan, apalagi untuk pemula. Margin trading ini hanya untuk trader yang udah berpengalaman aja. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.